Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan menghadirkan 5 saksi. Agenda sidang pada hari ini yaitu mendengarkan keterangan 5 orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kelima saksi yang hadir dalam sidang pra-peradilan ini yaitu ahli hukum pidana Universitas Jayabaya Suhandi Cahaya, Suharsono teman kerja Peggy semenjak 2016, Dede Kurniawan teman main Peggy di Cirebon sejak tahun 2015, Agus pemilik proyek dan juga Liga Akbar sebagai saksi di dalam BAP kepolisian. Para saksi memberikan kesaksian bahwa Peggy diduga menjadi korban salah tangkap. Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan hadirkan 5 saksi. Para saksi tersebut akan memberikan kesaksian bahwa Peggy diduga menjadi korban salah tangkap. Pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber, yaitu yang pertama kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM, lalu ada Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo Tama S. Langkun, dan juga Abdul Fikar, pakar hukum pidana. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore semua. Baik, pertama saya ke Bang Tony dulu nih, selaku kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Bang Tony, seperti apa Anda melihat jalannya sidang pra-peradilan pada saat ini? Baik, jadi pada hari Senin kami membacakan permohonan pra-peradilan. Pada intinya pra-peradilan yang kami ajukan itu mempersoalkan 5 hal. Pertama, mempersoalkan penyitaan 2 sepeda motor yang dilakukan pada tahun 2016. Suzuki Smash warna pink dan motor Yamaha Jupiter. Nah, itu kejadian 3 hari ya, 3 hari setelah kejadian. Nah, kejadian tanggal 27 Agustus 2016, kemudian 3 hari kemudian polisi mendatangi rumah ibunya Peggy Setiawan, kemudian diambillah motornya ya, sambil menanyakan Peggy Setiawan berada di Bandung namun tidak ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, mempersoalkan DPO, proses atau prosedur penetapan daftar pencarian orang. Nah, kemudian yang ketiga itu mempersoalkan penangkapan. Ya. Kemudian yang keempat mempersoalkan penetapan tersangka. Kemudian yang kelima ini mempersoalkan penyitaan ijazah, rapot, dokumen keluarga lainnya milik Peggy dan ibunya. Nah, dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat yang dibacakan pada hari Selasa kemarin, ya, itu penyidik Polda Jawa Barat tidak mampu mendalilkan, ya, dan disertai pembuktiannya nanti tidak mampu mendalilkan penyitaan terhadap dua unit sepeda motor itu tidak ada izin ketua pengadilan. Nah, itu tidak ada ya dalam dalilnya itu. Padahal dalam pasal 38 ayat 1 Undang KUHP, penyitaan dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan. Sehingga ya Polda Jawa Barat ini dalam melakukan penyitaan ini melanggar prosedur atau melanggar atau bertentangan dengan pasal 38 ayat 1. Nah, itu clear. Kemudian yang kedua, DPO. Nah, penetapan DPO terhadap 3 orang, Andi, Dani, dan Peggy alias Terong, ya, itu terbukti dalam jawabannya itu statusnya belum tersangka. Jadi aneh, belum tersangka sudah ditetapkan DPO. Dari mana? Hanya menindaklanjuti putusan pengadilan. Putusan pengadilan pun tidak jelas, ya. Andi, Dani, Peggy alias Terong yang mana orangnya? Hanya disebut saja namanya. Apalagi dalam penetapan DPO-nya ciri-cirinya juga ya, yang ditetapkan Polda Jawa Barat itu rambutnya keriting, kemudian umurnya 30 tahun pada 2024 dan tinggalnya di Banjarwangunan. Nah, yang ditangkap ini Peggy Setiawan rambutnya lurus, tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjarwangun, jauh beda desa, beda kecamatan. Nah, kemudian umurnya juga tidak 30 tahun, umur Peggy Setiawan ini 28 tahun. Nah, tapi yang pasti tidak ada penetapan tersangka terlebih dahulu penetapan DPO tersebut. Kemudian yang ketiga penangkapan. Nah, penangkapan
harus ada bukti permulaan dalam pasal 17 KUHP, harus ada bukti permulaan dan 2 alat bukti ya. Itu harus terkonfirmasi statusnya, harus tersangka dulu penangkapan ini kan. Atau dalam penyidikan dulu dipanggil dulu. Ini Peggy Setiawan tidak pernah dipanggil, tiba-tiba ditangkap. Ya itu. Kemudian yang keempat, penetapan tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, selain harus memiliki 2 alat bukti, ya, itu harus diperiksa dulu yang bersangkutan sebagai saksi. Ini tidak. Dalam jawabannya, penyidik hanya memeriksa Peggy Setiawan sebagai tersangka dan kami mendapatkan salinan berita acaranya itu langsung berita acara pemeriksaan tersangka. Itu. Nah, kemudian terakhir penyitaan ijazah. Penyitaan ijazah setelah ditangkap 21 Mei 2024, 22 Mei-nya digeledah rumahnya, diambil ijazahnya, kemudian ijazah SD, ijazah SMP, kartu keluarga, kartu Indonesia Pintar, STNK 2 diambil tanpa izin ketua pengadilan. Ya. Nah, padahal dalam pasal 38 ayat 2 boleh dalam keadaan mendesak, tetapi hanya barang yang bergerak, ijazah tidak bergerak, ya, kartu keluarga dan segala macam dokumen tidak bergerak, tapi dilakukan. Intinya tidak bisa menunjukkan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Nah, dari jawaban itu, ya, kami menitik beratkan pada penetapan tersangka, di mana tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Alat buktinya juga yang ditunjuk hanya keterangan saksi-saksi saja. Tidak ada alat bukti yang diperoleh dengan metode scientific crime investigation atau scientific evidence, itu tidak ada. Hanya keterangan saksi, ya, yaitu saksi Sudirman dan saksi AF. Nah, itu ya yang kami amati. Sehingga apalagi sekarang saksi-saksi fakta yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung sudah dihadirkan tadi. Ahli juga sudah dihadirkan, bahwa penetapan tersangka selain memiliki 2 alat bukti tadi Pak Suhandi Cahaya harus diperiksa dulu sebagai saksi. Itu nyatanya tidak. Sehingga kami menyimpulkan sampai hari ini pra peradilan kami amati, kami sangat optimis, kami sangat yakin bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini cacat hukum atau dapat dibatalkan. Ya. Jadi kami yakin, kami optimis. Insya Allah mudah-mudahan tinggal hakimnya saja, asal hakimnya berani, asal hakimnya tidak masuk angin, asal hakimnya tidak ada intervensi, kami optimis gugatan atau permohonan pra peradilan Peggy Setiawan bisa dikabulkan. Demikian. Oke, tahan sebentar Mas Tony, saya mau ke Pak Abdul Fikar dulu. Pak Abdul, kalau melihat dari jawaban-jawaban atau yang disampaikan dari penyidik Polda Jawa Barat, yang dimana mereka begitu yakin dengan adanya dalil-dalil disampaikan bahwa memang Peggy Setiawan ini adalah tersangkanya. Tapi tadi disampaikan dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, Mas Tony, bahwa memang ini tidak benar, tidak sesuai dengan DPO dan juga ciri-ciri asli dari Peggy Setiawan. Bagaimana Anda melihat ini dari perspektif hukum pidana, Pak Abdul? Ya. Seseorang hanya dapat ditangkap dan ditahan, ya, tanpa ada prosedur yang melibatkan instansi lain gitu. Kalau tindak pidana itu terjadi dan tertangkap tangan. Jadi ketika orang sedang melakukan tindak pidana, kemudian tertangkap tangan, nah itu semua bisa dilakukan, mengambil barang, menyita barang yang berkaitan dengan kejahatan, menangkap orang, menahan orangnya, itu kalau tertangkap tangan itu bisa. Tetapi kalau tidak tertangkap tangan, itu KUHP sudah menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Mas siapa tadi penasihat hukum itu ya. Mas Tony. Semua harus ada pemberitahuan, bukan izin ya. Jadi dia boleh melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, tapi semuanya ada tembusannya ke pengadilan. Gitu ya, harus ada pemberitahuannya ke pengadilan gitu. Nah baru dia bisa melakukannya itu. Nah tapi kalau tidak ada, nah ini sekarang forumnya adalah pra peradilan gitu ya. Artinya apakah sah atau tidak penangkapannya, penetapan tersangkanya, ya, penggeledahan atau penyitaannya. Nah ini nanti forum pra peradilan ini akan menilai gitu ya. Nah karena pra peradilan itu kan memang mempersoalkan segi-segi formal dari penegakan hukum pidana itu. Utamanya adalah mempersoalkan kewenangan penegak hukum, penyidik dalam hari ini adalah penyidik atau penuntut gitu. Nah itu forumnya memang pra peradilan ini. Ya mudah-mudahan pra peradilan bisa menilai secara objektif ya, kemudian memberi putusan yang bisa
diterima oleh semua pihak gitu. Oke, baik. Bahwa kepolisian adalah penegak hukum, oke, gitu. Bahwa kejaksaan adalah penuntut umum, oke, gitu ya. Tetapi semua ketika melaksanakan tugasnya ada hukum acaranya, itu ada aturan-aturan main yang harus diikuti. Saya kira begitu, Mas. Baik Pak Abdul. Berarti memang ini tergantung dari keputusan dari peradilan pada saat ini. Saya mau ke Mas Tama. Betul. Ini Mas Tama, kalau melihat ini, kalau dikatakan tadi dari kuasa hukum Peggy, Mas Sodi mengatakan bahwa memang nampaknya ini alat bukti tidak cukup memadai. Apakah Anda melihat peristiwa ini akankah digugurkan status Peggy Setiawan sebagai tersangka? Bagaimana Anda melihat dan juga selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM dari Partai Perindo? Ya, iya Kevin, tentu saja hal yang paling pertama kita harus pahami adalah bahwa ada adagium yang bilang bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Oke. Nah tentu buat saya itu menjadi pijakan yang paling dasar dalam melihat perkara ini. Jadi kalau memang tadi prosedurnya, prosesnya kemudian tidak memenuhi syarat, tentu saja pengadilan harus berikan keadilan bagi Peggy. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tentu dalam konteks perkara ini yang berkembang di ruang publik itu adalah soal salah tangkap. Nah, ketika dia bilang salah tangkap, tentu saja secara hukum acaranya kita harus lihat betul nggak ada surat penetapan tersangkanya, ada surat panggilannya dan lain sebagainya yang pada intinya adalah untuk melakukan pemanggilan kepada Peggy dan kemudian menjelaskan bahwa pelaku yang dimaksud Peggy-nya itu adalah Peggy yang itu. Peggy yang hari ini sedang mencari keadilan dalam proses peradilan. Maka dari itu kata kuncinya ada pada identitas. Nah, identitasnya betul apa enggak? Dia betul nggak orangnya? Tadi kalau kita mendengarkan keterangan dari kuasa hukum, termasuk juga kalau kita melihat dari uraian-uraian yang disampaikan dalam pemberitaan, itu kan juga menjadi hal yang kita perlu uji dalam proses pra-peradilan. Ini betulan salah tangkap atau enggak? Identitasnya betul dia atau enggak? Nah ini menurut saya menjadi sesuatu yang akan dipertaruhkan dalam proses pra-peradilan ini. Jadi kalau memang betul ini adalah kesalahan, maka tentu saja kita harus berikan keadilan begitu kepada Peggy Setiawan. Tapi kalau memang betul-betul orangnya adalah dia, tentu saja secara hukum pun juga itu menjadi kewenangan dari penegak hukum untuk melanjutkan prosesnya. Tapi lagi-lagi kita harus menekankan pada poin ini identitas siapa sih, betul nggak dia orangnya. Demikian. Baik, Mas Tama, ini ada yang menarik tadi dari kutipan salah satu saksi yaitu ahli hukum pidana Universitas Jayabaya Suhandi Cahya yang mengatakan bahwa ini Polda Jabar nampaknya salah tangkap dan juga salah penetapan sebagai tersangka. Apakah memang saksi atau keterangan saksi ini bisa dapat meringankan atau dapat menggugurkan status Peggy sebagai tersangka kalau Anda lihat, Mas Tama? Ya, keterangan ahli menjadi salah satu bagian dalam pembuktian. Jadi memang selain tadi klaim dari kuasa hukum yang sudah menyampaikan bukti-buktinya, keterangan ahli tentu saja akan menjadi variabel juga yang akan diujikan dalam proses tadi. Kalau betul kemudian keterangan ahli yang disampaikan itu kemudian saling mendukung dengan keterangan yang diberikan oleh kuasa hukum yang lain-lainnya selain keterangan ahli, tentu saja itu akan menguatkan dalil yang disampaikan oleh pemohon. Dalam hal ini adalah Peggy Setiawan. Jadi tentu saja ini adalah proses yang harus sama-sama kita lihat ketika kemudian ada penyampaian keterangan dalam proses pra-peradilan yang kemudian kita harus sandingkan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi tentu ini harus jadi perhatian kita bersama, Kevin. Baik, saya mau ke Pak Abdul berikutnya. Pak Abdul, kalau melihat dari konferensi pers yang dilakukan oleh polisi, ini sempat memperlihatkan adanya dokumen-dokumen kependudukan dalam kasus Peggy Setiawan. Apakah memang ini ada keterkaitan dengan kasus atau peristiwa yang terjadi pada Peggy Setiawan? Ya. Dokumen kependudukan itu hanya menyatakan atau membuktikan bahwa seseorang yang ditangkap itu betul identitasnya sama dengan dokumen itu, gitu ya. Tapi belum berkaitan dengan apakah dia sebagai
diduga sebagai pelaku kejahatan atau tidak, itu belum berkaitan ke sana. Bahwa ada dokumen kependudukan orangnya ini ya betul, ada KTP-nya, ada KK dan sebagainya, itu betul bisa. Tetapi apakah dia memang pelaku kejahatannya? Nah, maka itulah yang sebenarnya menjadi dasar satu untuk menetapkan dia sebagai tersangka, yang kedua melakukan upaya paksa itu tadi, nangkap, nahan dan sebagainya gitu. Nah, itu yang jadi soal, dan pra peradilan ini yang menjadi objek persoalannya itu gitu. Nah, mudah-mudahan pra peradilan ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu gitu, Mas. Oke, kita harapkan bersama-sama tentunya para peradilan dapat menjawab keraguan publik terutama dalam kasus ini. Tapi terakhir, ini saya mau ke Mas Tony nih, terkait dengan agenda besok masih ada pembuktian bukti-bukti tambahan dan juga nanti akan mendengarkan kesaksian dari penyidik Polda Metro Jaya. Apa persiapan yang akan Anda lakukan bersama tim untuk bisa terus mengawal proses atau peristiwa ini, Mas? Ya, tentu besok itu sebenarnya kami sudah sampaikan semua ya. Besok itu yang paling penting itu sebenarnya ahli dari pihak penyidik Polda Jawa Barat ya. Itu sebenarnya kami akan lihat apakah ahlinya itu kompeten atau tidak. Jangan-jangan nanti ahlinya itu tidak kompeten karena ada kepentingan. Karena pada dasarnya ahli kayak Prof. Abdul ini kan keren kan, artinya objektif apa adanya. Nah, kami menduga itu sebenarnya karena ini sudah benar-benar nama baik polisi hari ini dipertaruhkan, ya, hari ini dipertaruhkan. Sehingga ya kalau nanti ahlinya juga malah jadi, mohon maaf ya, malah jadi bodoh gara-gara kepentingan, pasti reaksi publik akan besar nanti. Satu lagi ya, berkas perkara yang dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dikembalikan, itu ada keterangannya belum memenuhi syarat formil dan material. Ini terkait identitas ya. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Abdul ini sepertinya bukan pelaku tindak pidana karena subjek hukumnya yang merupakan syarat formil ini belum memenuhi syarat itu. Baik, tentunya kita akan mengawal bersama-sama Mas Tony terkait dengan sidang besok. Kita harapkan yang terbaik, keadilan untuk yang memang berhak untuk mendapatkan keadilan tersebut. Terima kasih telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, Mas Tony dan juga Mas Tama dan Pak Abdul. Selamat sore, sehat selalu, Bapak-bapak. Sore.